Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nur Amalia dan teman-teman semua. Pada pagi hari ini kami dari kelompok 9, perkenalkan saya Alhania Nur Sabrina Rozak bersama teman saya Dewetika dan Salsabila Snelia akan mempresentasikan mengenai akuntansi pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Sementara itu, pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI. Akuntansi pemerintah daerah menggunakan sistem pencatatan dan dasar akuntansi tertentu pada era pra dan pasca reformasi. Selain itu, dasar atau basis akuntansi merupakan salah satu asumsi dasar yang penting dalam akuntansi. Hal ini disebabkan karena asumsi ini menentukan kapan pencatatan suatu transaksi dilakukan, yang dikenal dalam tata buku keuangan daerah selama era pra-reformasi keuangan daerah. Akuntansi pemerintah daerah merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi atau keuangan dari entitas pemerintah daerah, yakni kabupaten, kota, atau provinsi, yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak eksternal pada entitas pemerintah daerah. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah berisi unsur pokok dari standar akuntansi pemerintahan atau SAP dalam metode akuntansi baik dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Kebijakan akuntansi adalah pedoman operasional bagi fungsi akuntansi organisasi perangkat daerah. Kebijakan akuntansi juga harus berpedoman pada fungsi-fungsi pemerintah daerah seperti fungsi perencanaan, fungsi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, dan fungsi pelaksanaan APBD. Dasar akuntansi pemerintah daerah. Yang pertama itu ada basis kas. Basis kas atau cash basis menetapkan pengukuran atau pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas. Contohnya itu SP2PD biaya perjalanan dinas yang diterbitkan pada tanggal 1 Februari 2021 dan diterima oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal 5 Maret 2001. Maka oleh Bendahara Pengeluaran transaksi tersebut baru dicatat pada tanggal 5 Maret 2001, yaitu pada saat pertanggungjawaban. Secara akuntansi, pengeluaran tersebut seharusnya diakui atau dicatat pada tanggal 1 Februari 2001, bukan pada saat pertanggungjawaban. Kedua, basis aktual. Basis aktual atau accrual basis adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis aktual telah ditetapkan dalam SAP dan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 untuk pemerintah daerah. Contoh, transaksi tersebut akan dicatat pada tanggal 1 Februari 2001 dengan mendebit biaya perjalanan dinas dan mengkredit kas sebesar yang tercantum dalam SP2PD tersebut. Yang ketiga, ada basis kas modifikasi. Menurut Butir 12 dan 13 Lampiran 29 tentang kebijakan akuntansi, Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 disebutkan bahwa basis kas modifikasian merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar aktual. Transaksi penerimaan atau pengeluaran kas dibukukan atau dicatat pada saat uang diterima atau dibayar. Pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui transaksi dan kejadian dalam periode berjalan, meskipun pengeluaran atau penerimaan kas dari transaksi dan kejadian dimaksud belum terrealisasi. Keempat, basis aktual modifikasi.
Basis aktual modifikasian mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis aktual untuk sebagian besar transaksi. Contohnya seperti pengakuan piutang pendapatan, tidak semua piutang pendapatan. Misalnya, pendapatan pajak diakui dengan basis aktual. Pembatasannya adalah jangka waktu piutang pendapatan tersebut. Apabila piutang pendapatan tersebut berjangka waktu 3 bulan atau lebih, maka rekening piutang pendapatan tersebut dihapus. Sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintah daerah atau SAPD adalah serangkaian prosedur manual ataupun komputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengisaran, hingga dalam pelaporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan menggunakan prinsip-prinsip akuntansi. Sistem akuntansi pemerintah daerah atau SAPD biasanya meliputi prosedur akuntansi. Yang pertama ada penerimaan kas, yang kedua ada pengeluaran kas, yang ketiga ada aset tetap atau barang milik daerah, dan yang keempat selain kas. Selanjutnya ada sistem akuntansi satuan kerja perangkat daerah atau SKPD. Sistem akuntansi SKPD dilakukan oleh pejabat penatausahaan keuangan atau PPK SKPD. Sistem akuntansi SKPD merupakan tanggung jawab PPK SKPD. Berbagai transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja harus dicatat dan dilaporkan kepada Bendahara Umum Daerah atau BUD. Pencatatan atas transaksi-transaksi di lingkungan satuan kerja meliputi pencatatan atas pendapatan, belanja, aset, dan selain kas. PPK SKPD melaksanakan proses tersebut berdasarkan dokumen-dokumen sumber yang diserahkan oleh bendahara. Sistem akuntansi pemerintah daerah atau SAPD. SAPD dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD. PPKD bertugas mencatat transaksi yang berhubungan dengan pemerintah daerah seperti pendapatan dana perimbangan, belanja bunga, subsidi, hibah atau bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga, transaksi-transaksi pembiayaan, pencatatan investasi, dan hutang jangka panjang. Dua jenis satuan kerja dalam konsumsi keuangan negara, yaitu 1. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD, 2. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau SKPKD. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau SKPKD akan menjalankan sistem akuntansi SKPD dan sistem akuntansi pemerintah daerah atau PPKD. Dalam pelaksanaan anggaran, transaksi yang terjadi di SKPKD dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu transaksi-transaksi yang dilakukan oleh SKPKD sebagai satuan kerja, transaksi-transaksi yang dilakukan oleh SKPKD pada level pemerintah daerah. Komponen laporan keuangan yang harus dibuat oleh SKPD menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terdiri dari laporan anggaran atau budgetary report seperti laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih. Yang kedua adalah laporan keuangan atau financial report seperti neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Di sini untuk satuan kerja di pendapatan itu, contohnya itu ada pendapatan pajak dan pada belanjanya itu ada belanja pegawai, sedangkan untuk pembiayaannya tidak ada. Lalu untuk pendapatannya ada pendapatan distribusi, belanjanya adalah belanja barang dan jasa, untuk pembiayaannya tidak ada. Lalu untuk lain pendapat yang sah, belanjanya itu belanja modal dan pada pembiayaannya tidak ada, yaitu pada pemerintah daerah untuk pendapatannya ada dalam perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Untuk belanjanya itu ada belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Untuk pembiayaan ada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Konsep akuntansi pemerintah daerah.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan akuntansi di setiap instansi pemerintah di Indonesia, termasuk di pemerintah daerah dan satuan kerja di dalamnya. Proses akuntansi tersebut akan menghasilkan informasi berupa laporan keuangan yang akan digunakan sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan manajerial sehingga mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada periode berikutnya. Terdapat dua entitas yang melakukan proses akuntansi, yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas akuntansi merupakan satuan unit kerja sebagai pengguna anggaran sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas standar akuntansi yang berlaku untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Berdasarkan penjabaran tersebut, entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD. Siklus akuntansi pemerintah daerah. Siklus akuntansi keuangan daerah mengikuti siklus akuntansi, yaitu suatu sistem yang mengolah input menjadi output, di mana input sistem akuntansi adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir dan outputnya adalah laporan keuangan. Perbedaan yang ada adalah pada proses penyusunan laporan keuangan Pemda. Setelah menyusun neraca saldo setelah penyesuaian, dapat disusun laporan perhitungan APBD. Namun demikian, untuk lebih mempermudah penyusunan laporan keuangan yang lain, yaitu laporan perubahan ekuitas dana atau RK Pemda, laporan aliran kas dan neraca, biasanya terlebih dahulu dilakukan proses tutup buku dengan membuat jurnal penutup. Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Sistem akuntansi pemerintah daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 232 Ayat 3 meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan, dan peringkasan atas transaksi dan atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Untuk menyelenggarakan akuntansi pemerintah daerah, Kepala Daerah menetapkan sistem akuntansi pemerintahan daerah dengan mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern dan standar akuntansi pemerintahan. Nah, sistem akuntansi pemerintah daerah secara garis besar terdiri atas 4 prosedur akuntansi, yaitu prosedur akuntansi penerimaan kas, kedua prosedur akuntansi pengeluaran kas, dan yang ketiga prosedur akuntansi selain kas, dan yang terakhir prosedur akuntansi aset. Prosedur akuntansi penerimaan kas. Fungsi yang terkait dalam prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada PPK SKPD, sedangkan pada SKPKD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD. Dokumen yang digunakan yaitu surat keterangan pajak daerah, surat keterangan retribusi daerah atau SKRD, surat tanda bukti penerimaan atau STBP, surat tanda setoran atau STS, bukti transfer, dan nota kredit bank. Catatan yang dibutuhkan yaitu berupa bukti jurnal penerimaan kas, buku besar, dan buku besar pembantu. Laporan yang dihasilkan pada SKPD yaitu laporan realisasi anggaran atau LRA, neraca, dan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Sedangkan pada SKPKD menghasilkan laporan realisasi anggaran atau LRA, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Prosedur akuntansi pengeluaran kas. Fungsi yang terkait dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada PPK SKPD, sedangkan pada SKPKD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD. Laporan yang dihasilkan itu pada SKPD, yang pertama itu adalah laporan realisasi anggaran atau LRA, kedua neraca, ketiga catatan atas laporan keuangan atau CALK.
Lalu pada SKPKD, yang pertama itu ada laporan realisasi anggaran atau LRA, kedua neraca, ketiga laporan arus kas, yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan atau CLK. Dokumennya seperti surat penyediaan dana atau SPD, surat perintah membayar atau SPM, kwitansi pembayaran dan bukti pembayaran lainnya, surat pemerintah pencairan dana atau SP2D, bukti transfer, nota debit bank. Catatannya itu ada buku jurnal pengeluaran kas, buku besar, dan buku besar pembantu. Yang kedua, ada prosedur akuntansi selain kas. Fungsi yang terkait dalam prosedur akuntansi selain kas pada SKPD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada PPK SKPD. Sedangkan pada SKPKD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPAD. PKD. Dokumennya yaitu ada berita acara penerimaan barang, surat keputusan penghapusan barang, surat pengiriman barang, surat keputusan mutasi barang, berita acara pemusnahan barang, berita acara serah terima barang, berita acara penilaian, bukti memorial. Untuk catatannya itu ada di buku jurnal umum, di buku besar, dan buku besar pembantu. Sedangkan laporan yang dihasilkan pada SKPD terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, dan CALK atau catatan atas laporan keuangan. Sedangkan pada SKPKD terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan CALK atau catatan atas laporan keuangan. Yang terakhir yaitu pada prosedur akuntansi aset. Prosedur akuntansi aset pada SKPD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada PPK SKPD serta pejabat, pengurus, dan penyimpan barang. Sedangkan pada SKPKD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD. Fungsi akuntansi pada PPK SKPD dan atau fungsi akuntansi pada SKPKD berdasarkan bukti transaksi dan atau kejadian melakukan pencatatan ke bukti memorial. Selanjutnya, fungsi akuntansi pada PPK SKPD dan atau fungsi akuntansi pada SKPKD berdasarkan bukti memorial mencatat ke dalam buku jurnal umum. Lalu, fungsi akuntansi pada PPK SKPD dan atau fungsi akuntansi pada SKPKD secara periodik melakukan posting ke buku besar. Setiap akhir periode, semua buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD dan atau SKPKD. Bukti transaksi dan atau kejadian akuntansi aset terdiri atas yang pertama berita acara penerimaan barang, lalu surat keputusan penghapusan barang, surat pengiriman barang, surat keputusan mutasi barang, berita acara pemusnahan barang, berita acara serah terima barang, berita acara penilaian, dan berita acara penyelesaian pekerjaan. Sekian presentasi dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.